Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Kitab terbuka dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Di sorga kau kelak senang berjumpa sahabatmu. Berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang terjebak, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota benar
Umat Tuhan, ada informasi yang perlu mendapatkan perhatian kita pada hari ini. Disampaikan kepada kita semua bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan oleh YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 3 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, dan pukul 17. Dengan demikian, meskipun masih secara virtual, kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan sesama umat selama ibadah berlangsung. Demikian warta pada hari ini, mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu umat yang terkasih, baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan Allah berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Puji, syukur, dan sembah kami berikan kepadamu ya Allah. Sungguh layak meninggikan Kristus yang telah menebus kita dengan darahnya. Dari segala suku, bangsa, dan bahasa, Dia menjadikan kita warga kerajaannya, kerajaan segala zaman yang benar dan sejati. Puji, syukur, dan sembah kami nobatkan kepadamu ya Raja penebus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Kristus Raja. Minggu ini merupakan minggu terakhir dalam perputaran 1 tahun kalender liturgi.
Seperti yang biasa kita lakukan di akhir tahun, hari ini kita pun hendak merefleksikan bagaimana Yesus Raja yang sejati telah sepenuhnya hidup dan berkuasa dalam perjalanan hidup yang telah kita lalui. Sudahkah karakter Yesus Kristus sebagai Raja Kasih tercermin melalui sikap hidup saling mengasihi? Sudahkah karakter Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran tercermin melalui perilaku hidup kita yang benar? Alih-alih menempatkan Yesus sebagai Raja yang sejati, kita malah kadang menempatkan ego diri sebagai penguasa hidup. Kita kadang dengan mudah menghakimi orang lain, tapi kita lupa menilai diri kita sendiri. Kita kadang menuntut orang lain untuk berperilaku sesuai dengan standar dan kehendak kita, daripada menerima mereka dengan segala keberadaannya dan mengukur diri dengan standar Kristus. Kita kadang menuntut orang untuk berperilaku benar, tapi kita sendiri masih berkompromi terhadap dosa. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengakui segala keterbatasan dan kelemahan kita, serta memohon pengampunan dan pengasihan dari-Nya. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Ya Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Sucikan kami ya Allah, sang jalan kebenaran.
tunjukkanlah kami damai dan limpah rahmat-Mu, agar kami kembali hidup seturut kehendak-Mu dan di bawah kuasa kasih-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja sejati, kami berdoa dan memohon. Amin. Kasih Allah yang sejati telah mengalahkan murka akibat dosa yang kita perbuat. Pengampunannya membuat kita hidup kembali di bawah kuasa-Nya. Mikha pasal 7 ayat 18-19 menyatakan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Dia menang, lampu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biarkan hatimu pun berdamai. Akhirnya kamu berjaya. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Kaumnya lepas dari nista sengsara dan duka. Nantikanlah hari kedatangan-Nya, langit gemilang terbuka. Saudara-saudaraku, semua pelayan dan jemaat Gereja Kristen Indonesia, serta semua umat Kristiani di mana saja berada, semoga damai sejahtera dari Kristus tetap hidup di dalam hati saudara-saudara. Kita akan merenungi firman Tuhan di saat ini dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 hingga 37. Mendahuluinya, mari kita berdoa. Berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerti sabda-Mu dan melakukannya.
Demi Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Daniel 7 ayat 9 sampai 10, dilanjutkan kembali ayat 13 sampai 14. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, berikat pinggang kekuatan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, berikat pinggang kekuatan. Sungguh dunia telah tegak, tak sedikit pun kan bergoyang. Dari dulu tahtamu tegak, Kau telah ada sejak kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, berikat pinggang kekuatan. Sungai telah mengangkat suaranya, bunyi hempasannya pun dahsyat. Suara ombak pun sangat hebat, namun lebih hebat Kau Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, berikat pinggang kekuatan. Tuhan peraturan-Mu teguh, bait-Mu penuh kekudusan. Untuk sepanjang masa ya Tuhan, karena Kaulah Raja semesta. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, berikat pinggang kekuatan. Bacaan kedua menurut Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil,
Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman Tuhan begini bunyinya. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita dihadapkan pada soal-soal yang berkaitan dengan kebenaran, ketidakbenaran, atau keadilan dan ketidakadilan. Dan itu memang sudah menjadi sebuah fakta atau suatu realitas tua di dalam sejarah hidup masyarakat di muka bumi ini. Itu juga telah menjadi suatu realitas yang selalu kita jumpai di dalam lembaga-lembaga manapun, termasuk lembaga-lembaga yang bertugas secara khusus untuk menetapkan atau memutuskan perkara-perkara kebenaran, perkara-perkara keadilan. Setuah soal ini disebabkan karena kebenaran atau ketidakbenaran, keadilan atau ketidakadilan
adalah realitas kemanusiaan, terjadi terhadap manusia atau terjadi di dalam hidup manusia itu sendiri. Dengan kata lain, kita tidak dapat menghindar dari dua sisi ini. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalamnya, tapi kadangkala kita juga adalah orang-orang yang melakukannya. Hidup di dalam kebenaran atau di dalam ketidakbenaran, melakukan kebenaran atau ketidakbenaran, memutuskan hal-hal yang benar atau bahkan yang tidak benar, menjaminkan keadilan atau malah melakukan ketidakadilan itu sendiri. Namun jauh lebih penting dari soal-soal itu adalah apakah kita telah mempertahankan hakikat dan citra diri kita sebagai umat yang kudus, sebagai orang-orang yang dikhususkan Tuhan juga untuk melakukan hal-hal yang penting ini di dalam hidup kita bersama. Apakah keterpilihan kita oleh Kristus sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, atau juga keterpilihan kita oleh Kristus sebagai pengemban keputusan di dalam masyarakat, menyanggupkan kita tetap mempertahankan kekudusan kita itu dengan menunjukkan atau melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar itu, atau sebaliknya diri kita turut hancur oleh karena dinamika di tengah-tengah masyarakat, atau bahkan oleh manipulasi, spekulasi-spekulasi yang selalu muncul dan membuat kebenaran itu tenggelam, keadilan itu dibenamkan, dan yang muncul adalah ketidakbenaran, keadilan sebagai satu realitas baru di tengah-tengah masyarakat modern dewasa ini. Hari ini kita dituntun untuk belajar dari teks Injil pada Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai dengan ayat 37 dan melihat secara langsung dua posisi yang jelas-jelas menunjukkan adanya orientasi yang berbeda mengenai kekuasaan itu sendiri. Sekaligus belajar dari dua sosok pemimpin, dua sosok raja yang jelas-jelas memiliki cara pandang atau orientasi, bahkan sikap diri, konsep diri yang berbeda secara tajam satu dengan lainnya. Yang pertama kita belajar dari Pilatus, seorang gubernur wilayah dalam kekaisaran Romawi, seorang yang tentu punya kekuasaan yang sangat besar untuk mengendalikan hidup masyarakat, bahkan juga mengendalikan hukum dan kebenaran itu. Dibandingkan pula dengan imam-imam kepala yang dalam kisah penderitaan Yesus, kisah penyaliban Yesus telah terlebih dahulu melaksanakan pengadilan agama kepada Yesus. Mereka juga adalah orang-orang yang diserahi tanggung jawab khusus mengendalikan hidup masyarakat, mengendalikan hidup umat. Bahkan menjaga tatanan hukum Taurat itu supaya berfungsi, berjalan sesuai dengan kaidah atau tujuan dari Taurat itu pula. Pilatus dan imam-imam besar, Kayafas, Hanas, dan semua orang imam-imam itu ternyata telah berdiri menjadi wakil dari kekuasaan dunia yang korup, kekuasaan dunia yang tidak segan-segan mengorbankan kebenaran, mengorbankan keadilan. Kekuasaan dunia yang telah sangat gampang memanipulasi hukum yang mulia, hukum yang membela hak orang-orang lemah.
Mereka mewakili kekuasaan dunia yang semata-mata hanya ingin berkuasa. Dan oleh sebab itu rela mengorbankan orang-orang benar. Hanya oleh karena ambisi atau takut hilang kekuasaan. Kita kemudian harus belajar bersama-sama bahwa Pilatus dan juga imam-imam besar itu telah melaksanakan fungsi mereka semata-mata oleh karena takut pamor dan kekuasaan mereka itu jatuh. Saya kira kalau kita belajar dari konteks ini untuk menemukan jawaban mengapa imam-imam besar mengalihkan pengadilan Yesus kepada Pilatus dan mengapa Pilatus mau melayani keinginan orang-orang banyak, orang-orang Yahudi itu. Ada ketakutan yang sangat besar di kalangan pemerintahan Romawi di waktu itu. Jangan-jangan Yesus akan memimpin sekelompok orang besar dan ia akan duduk sebagai pemerintah menggantikan kekuasaan Romawi. Ini soal politik. Imam-imam besar pun menuduhnya sebagai orang yang telah menistai Allah. Tetapi mereka tidak dapat menemukan satu kesalahan yang membuat ia dapat disingkirkan dengan begitu saja. Oleh sebab itu mereka harus mengalihkan pengadilan itu ke pengadilan umum, pengadilan negara di hadapan Pilatus. Dan Pilatus harus melayaninya. Oleh karena mungkin saja Pilatus takut orang ini akan mengkudetanya. Pilatus takut kehilangan kekuasaannya. Pilatus takut kekaisarannya roboh atau setidak-tidaknya terganggu. Dan mereka tidak mau ada orang-orang kritis hidup di sekitarnya. Mereka tidak mau ada orang-orang yang memperjuangkan nasib orang-orang kecil. Mereka tidak mau melihat ada orang-orang baik yang kemudian memiliki pengikut yang sangat banyak. Mereka tidak mau ada pengajaran-pengajaran baik yang kemudian dapat menunjukkan bahwa selama ini masyarakat telah dibodohi. Masyarakat telah dimanipulasi. Masyarakat telah menjadi korban dari kebohongan, dari ketidakbenaran, dari ketidakadilan yang dipertontonkan dan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka yang lain itu. Pada posisi seperti itulah Pilatus berdiri dan ia mewakili teriakan orang-orang banyak yang membenci Yesus. Teriakan orang-orang banyak yang tidak menginginkan adanya keadilan, kebenaran. Teriakan orang-orang banyak yang tidak mau melihat Yesus tampil sebagai sosok pemimpin yang baru. Yang dapat membimbing mereka untuk hidup dan hidup lebih berkualitas. Penguasa-penguasa itu telah suka melihat masyarakatnya terus menderita dan atau dibodoh-bodohi oleh mereka. Sebaliknya Yesus sesuai dengan teologi Yohanes, ego eimi, aku adalah, dalam konteks cerita kita ini pun tetap kedapatan mempertahankan hakikat dirinya sebagai Tuhan, sebagai anak manusia, sebagai orang yang mewakili kebenaran Allah di bumi, yang mewakili keadilan Allah di muka bumi, yang memang dipanggil atau lahir semata-mata untuk melayani kebenaran, keadilan itu kepada semua orang, atau memberikan damai sejahtera kepada semua orang seperti dikatakan dalam pasal 3 ayatnya yang ke-16 Injil Yohanes. Dialog antara Pilatus dan Yesus lalu menunjukkan bahwa benar dua orang ini berhadapan dalam satu drama pengadilan yang tidak adil, yang posisinya sangat tidak setara. Dan ketidakadilan dan ketidaksetaraan situasi dalam pengadilan itu terjadi oleh karena mereka mewakili dua lembaga yang juga berbeda asalnya. Pilatus mewakili kekaisaran, kerajaan-kerajaan di bumi. Yesus mengatakan,
kerajaanku bukan dari sini. Kerajaanku bukan dari bumi ini. Ini dua posisi yang berbeda di antara orang ini. Sekaligus menunjukkan dua cara berpikir, dua orientasi kekuasaan yang jelas juga berbeda. Namun menariknya adalah di dalam pengakuan diri Yesus sebagai yang berasal dari kerajaan surga, yang dimana kekuasaan Allah ada padanya, ia tetap menunjukkan sejatinya dirinya sebagai seorang raja yang berkuasa itu. Dan ia tidak berpikir atau bertindak menurut cara-cara dunia. Oleh sebab itu dalam pertanyaan Pilatus kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Yesus menunjukkan bahwa pada pernyataan itu sendiri Pilatus adalah orang yang telah dimanipulasi oleh orang lain. Pilatus sudah sangat mudah dibujuk, dirayu. Karena itu Yesus bertanya, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Yesus tahu apa yang ditanyakan Pilatus tidak keluar dari dirinya sendiri. Tapi Pilatus sang raja itu telah dimanipulasi oleh orang lain, yaitu orang-orang yang membencinya, orang-orang yang mengorbankannya, orang-orang yang tidak menginginkan ada orang benar di muka bumi ini. Sebab itu, ketika Pilatus menyatakan bahwa orang-orang Yahudilah yang mengatakannya, dan Yesus menjawab, "Kerajaanku bukan dari bumi ini." Yesus tidak hendak melakukan perlawanan fisik. Yesus tidak mau melakukan tindakan-tindakan anarkis semata-mata untuk mempertahankan hakikat dirinya. Karena itu bukan perspektif kerajaan surga. Itu bukan cara berpikir seorang raja sejati, yaitu Yesus. Itu cara berpikir dunia, itu cara bertindak dunia. Yesus tidak melakukan hal itu. Dan itu juga mengapa dalam pasal 18 sebelum cerita ini, penulis Injil Yohanes mengatakan murid-muridnya kemudian meninggalkannya, bahkan Petrus 3 kali menyangkalnya. Artinya bahwa ia berhadapan dalam sidang Pilatus itu seorang diri, tanpa ada yang membelanya. Dan disitulah hakikatnya sebagai seorang raja yang sejati. Maka ketika Pilatus mengatakan, "Engkaukah raja itu?" Apa jawab Yesus? "Engkau yang mengatakannya." Ada dimensi pengakuan yang sebenarnya sudah ada di hati mereka. Ketika Yesus mengatakan, "Engkau mengatakannya," Yesus hendak menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ia lakukan di bumi ini, segala sesuatu yang ia ajarkan kepada orang-orang banyak telah menumbuhkan iman. Namun orang tidak mau mengakuinya. Mereka tahu bahwa ia melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Namun mereka tidak mau hidup dalam kebenaran dan kebaikan yang diajarkan, yang dilakukan olehnya. Mereka terus menyangkalinya, walau di hati kecilnya sesungguhnya mereka mengakui ini orang benar. Bentuk-bentuk penyangkalan seperti itu sudah lazim kita alami di muka bumi ini. Orang-orang sebenarnya diam-diam, secara diam-diam mengakui ada hal baik pada orang-orang yang berjuang tentang kebenaran. Tapi oleh karena kekuasaan, oleh karena pujian, oleh karena kehormatan dan status, mereka tidak mau mengakui kebenaran itu secara langsung. Mereka takut pamor mereka akan hilang. Yesus tidak demikian. Mengapa? Oleh karena ia sendiri adalah kebenaran itu. Kebenaran bagi Yesus bukan sekedar suatu definisi, rumusan teori. Kebenaran bagi kita orang-orang Kristen juga bukan pada definisi atau ayat-ayat tertentu. Injil Yohanes menegaskan kepada kita, kebenaran Yesus, kebenaran Allah itu berpribadi.
berpribadi di dalam Yesus. Kebenaran Kristen itu adalah berpribadi di dalam Yesus. Kebenaran itu menunjukkan kepada kita siapa Yesus itu sendiri. Oleh sebab itu, bila ibu bapak, saudara-saudara jemaat membaca Yohanes pasal 1 ayat 14 dan rumusan-rumusan pernyataan Yesus aku adalah di dalam Injil ini, telah terbukti jelas tentang kebenaran yang berpribadi itu. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Lebih lanjut dalam ayat 14 di pasal 1 Injil Yohanes dinyatakan, dan ia berdiam di antara kita. Ia menghadirkan dirinya secara langsung di dalam hidup dunia, di dalam hidup manusia. Oleh karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Dalam teks ini, atas pernyataan Pilatus atau pertanyaan Pilatus, engkaukah raja? Yesus mengatakan, untuk itulah aku lahir. Untuk itulah ia menjadi manusia. Untuk itulah ia datang. Dan untuk itulah ia berdiri di hadapan Pilatus untuk menyatakan bahwa dia sendiri adalah kebenaran itu. Ia tidak takut kepada drama kematian. Sebab seorang raja sejati tahu bahwa dalam kematiannya sekalipun damai sejahtera, bertubi-tubi damai sejahtera akan dihadirkan kepada orang banyak. Dan itu tujuan kemesiasannya. Jadi ketika Yesus mengatakan, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia, Yesus mau menegaskan kepada Pilatus dan karena itu kepada kita semua, kebenaran itu hidup. Kebenaran itu tidak dapat dikucilkan. Kebenaran itu adalah sesuatu yang melekat di dalam kekristenan, di dalam iman kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus Raja yang sejati dalam konteks ini menunjukkan secara langsung kepada siapa dirinya. Kesejatiannya sebagai raja bukan terletak kepada masa ia berkuasa di bumi, bukan terletak kepada jabatannya, tapi pada tugas, pada hakikat fungsi kemesiasan yang sudah ia jalankan di muka bumi. Ia telah menyatakan Allah yang hidup di muka bumi. Dan ia telah melakukan segala pekerjaan-pekerjaan Allah di muka bumi. Dan pekerjaan Allah itu adalah pekerjaan-pekerjaan kebenaran. Pekerjaan-pekerjaan keadilan. Dalam renungan kita itulah saya hendak menyatakan kepada kita bahwa cerita ini adalah sebuah kisah inspiratif kepada orang-orang Kristen, kepada umat beragama, untuk terus menggali inspirasi kehidupan dari kisah-kisah suci ini, dengan terus berjuang menegakkan kebenaran, sebab kebenaran itu hidup di dalam kita. Kebenaran itu ada di dalam kita. Carilah kebenaran. Hiduplah di dalam kebenaran itu. Sebab 1000 cara untuk melenyapkannya tidak akan membuat kebenaran itu lari. Karena kebenaran akan tetap tumbuh dan berbuah. Sebab kebenaran itu adalah Kristus yang telah datang ke dalam dunia dan melakukan segala pekerjaan kebenaran. Dan untuk itulah kita hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa Tuhan Yesus memberkati bangsa ini. Supaya segala perkara kebenaran, perkara-perkara keadilan akan menjadi milik semua. Dan kita pun berdoa agar kita dimampukan untuk tetap hidup di jalan-jalan kebenaran sambil mengikut Yesus dan memikul salib kita. Damai sejahtera Allah melimpah
dalam hidup saudara-saudara. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang terkasih, setiap tahunnya gereja-gereja di dunia memiliki sebuah tradisi untuk mengenang orang-orang yang telah pergi mendahului kita ke pangkuan Allah, Sang Pemilik kehidupan. Sebagai bagian dari persekutuan tubuh Kristus yang satu, pengenangan ini biasanya dilakukan secara komunal dalam sebuah ibadah minggu di jemaat masing-masing. Sebagai hari terakhir dalam 1 tahun kalender liturgi, Minggu Kristus Raja menjadi salah satu waktu bagi gereja mengenang mereka yang telah pergi selama 1 tahun. Pengenangan ini menjadi penghayatan gereja terhadap kedaulatan Allah yang berkuasa atas kehidupan maupun kematian setiap orang percaya. Dan sekaligus keyakinan kita akan pengharapan yang terletak pada Tuhan Yesus Kristus yang berkata, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Yohanes 5 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Maka dari itu melalui tradisi pengenangan, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kemenangan dan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja pun dapat mensyukuri setiap pekerjaan Tuhan yang hadir semasa orang-orang yang kita kasihi masih hidup dan meninggalkan teladan dalam iman bagi setiap kita yang masih berada di dunia ini. Hari ini kita akan mengenang para pendeta GKI yang telah meninggalkan kita sejak awal pandemi Maret 2020 hingga 20 November 2021. Almarhumah Pendeta Gladys Wee. Almarhum Pendeta Emeritus Hosea Abdi Widiadi. Almarhum Pendeta Emeritus Purboyo W. Susila Radeya.
Almarhum Pendeta Untung Irwanto, Almarhum Pendeta Emeritus Hotler Manurung, Almarhum Pendeta Emeritus Nugroho, Almarhumah Pendeta Theophani Sutanto, Almarhum Pendeta Emeritus MAM Sasabone, Almarhum Pendeta Emeritus Sumartono Patria Barat, Almarhum Pendeta Emeritus John Ten, Almarhum Pendeta Emeritus Aka Jonathan, Almarhum Pendeta Emeritus Yunus Nasrani Atmarumeksa, Almarhum Pendeta Emeritus Stephen Suleman. Mari kita berdoa. Ya Allah, bagi yang hidup maupun yang mati, kami memuji nama-Mu yang kudus atas kasih dan pemeliharaan-Mu pada setiap hamba-Mu yang telah meninggalkan kehidupan di dunia ini. Mampukan kami untuk terus bersyukur atas kesaksian mereka yang terus berjalan di jalan Kristus hingga pada akhir hidup mereka. Kiranya kami pun dipersatukan untuk mengambil bagian dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Kristus Raja yang sejati, kami berdoa. Amin. Karena jemaat di sorga mulia yang telah bersaksi dalam dunia, nama-Mu Yesus dimuliakanlah. Haleluya, haleluya. Kaulah tempat mereka berteduh, Kaulah panglima laskar yang kudus, Engkau terang di malam yang sendu. Haleluya, haleluya. Jadikan kami juga beriman bagai umat-Mu yang telah menang demi mahkota jaya cemerlang. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Di hari terakhir dalam 1 tahun kalender liturgi, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada gereja-Mu
di tengah dunia ini. Kami bersyukur karena kuasa-Mu saja ya Tuhan, yang memampukan gereja-Mu untuk terus berkarya, walaupun harus menghadapi masa-masa yang sulit akibat pandemi COVID-19 yang masih kami jalani. Kami bersyukur gereja-Mu tetap menjadi berkat. Kami bersyukur bahwa gereja-Mu tetap bisa berkarya, khususnya untuk setiap orang yang menantikan pemulihan. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau terus menyertai gereja-Mu memasuki tahun liturgi yang baru. Gereja-Mu tetap bisa merayakan keselamatan saat gereja-Mu yang hadir di tengah dunia ini tetap menjadi tangan-tangan yang memulihkan, tangan-tangan yang meneruskan karya-karya-Mu bagi setiap orang, bagi setiap masyarakat yang terus menantikan pemulihan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena Engkau juga memakai para pemimpin, para penguasa baik di negara kami maupun di dunia ini untuk mengawal setiap orang dalam melewati masa-masa pandemi yang tidak mudah ini. Karena itu ya Tuhan, di dalam keyakinan kami pada Kristus Sang Raja yang sejati, kami percaya bahwa Engkau pun memberkati para pemimpin dan penguasa, memberikan setiap mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga semua pemimpin kami menjadi pemimpin yang mengabdi bagi rakyatnya, dan terlebih mengabdi bagi Tuhan yang telah memanggil mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah syafaat kami, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk berdoa, doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah
Marilah kita mensyukuri pemeliharaan Kristus Sang Raja sejati dalam setiap langkah perjalanan hidup kita melalui persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 57 ayat 10. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Umat dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja saudara masing-masing. Mari puji Raja sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar mahabai. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Mari berdoa. Terpujilah Allah Bapa Pencipta. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan hidup yang Engkau nyatakan melalui segala berkat yang hadir dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Yesus Kristus, Sang Raja yang sejati. Di dalam kuasa-Mu yang tak terbatas, Engkau menyatakan berkat melalui firman yang membimbing kami untuk selalu hidup benar. Di dalam bimbingan dan kuasa Roh Kudus, saat ini kami membawa persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kepadamu. Kiranya gereja dapat mengelola persembahan ini untuk menyatakan kehidupan bagi sesama dan dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan Kristus Putranya dan persekutuan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja yang sejati bagi orang yang hidup dan yang mati. Kuasailah hidup kita dengan teladan kehidupannya, melalui sikap, karakter, maupun tutur kata yang mencerminkan kebenarannya. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihak
semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini kita menyambut berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.